Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Mengawali setiap aktivitas dan pekerjaan kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Mazmur 150 ayat 1, demikianlah dikatakan. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Mazmur 150 adalah puncak dari seluruh kitab Mazmur. Ini adalah sebuah ungkapan puncak pujian atau sebuah grand final yang mengajak seluruh ciptaan untuk memelihara dan memuliakan Tuhan. Ayat pertama langsung memberikan kita sebuah fondasi yang luar biasa tentang di mana dan mengapa kita harus memuji Tuhan. Di sini kita mau melihat Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di mana pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Tempat kudus secara harafiah merujuk pada bait suci atau tabernakel pada zaman Israel kuno. Pusat ibadah di mana hadirat Allah secara khusus dinyatakan di bumi. Ini adalah tempat di mana umat berkumpul untuk beribadah, mempersembahkan kurban dan merayakan Tuhan secara korporat, secara ritual. Bagi kita saat ini, tempat kudus dapat diartikan sebagai gedung gereja, persekutuan orang-orang percaya, tempat kita bersekutu dan menyembah Tuhan bersama dengan saudara-saudara seiman. Ini adalah panggilan yang dikhususkan untuk memuliakan namanya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pujian ini bersifat personal, pribadi, dan komunal di tengah-tengah umatnya di bumi. Sehingga kita diarahkan untuk menjadi umat Allah dalam persekutuan orang-orang percaya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pujilah Dia di cakrawala yang kuat. Dimensi membawa pujian kita melampaui tembok-tembok gereja, atau dimensi penyembahan kita kepada Tuhan menembus dari batasan-batasan kamu gereja apa dan siapa, sehingga cakrawala yang kuat atau benteng atau bentangan langit-langitnya yang perkasa berbicara tentang alam semesta yang luas dan megah. Ini adalah pujian yang melihat kemuliaan Tuhan terpancar di seluruh ciptaannya. Saat kita menatap ke langit yang biru di siang hari dan gemerlap bintang di malam hari, atau megahnya gunung dan dalamnya lautan, semuanya itu bersaksi tentang kuasa dan keagungan kemuliaan Tuhan tidak terbatas pada satu lokasi gereja, pada satu institusi gereja. Karena kita mau melihat bahwa pujian ini bersifat kosmik, bersifat universal, Dan ini adalah pengakuan bahwa panggung kebesarannya
adalah seluruh alam ciptaannya yang tidak dibatasi. Dan firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa pujian kepada Tuhan tidak boleh dibatasi. Ia harus bergema di ruang ibadah kita yang paling khusyuk. Dan juga harus meluap di hati di saat menjalani kehidupan sehari-hari di tengah alam ciptaannya. Di ruang gereja hingga ruang terbuka. Dari persekutuan intim hingga kesendirian di bawah langit yang luas. Di sanalah Allah layak untuk dipuji. Maka pujilah Tuhan selagi kita masih diberikan nafas kehidupan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Puji-pujian layak dipersembahkan kepadamu. Karena itu Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ini sebagai puji-pujian bagi nama-Mu. Dan pakailah kami seturut dengan kehendak. Ajari kami Tuhan menjalani hari-hari kami dengan berdasarkan kasih setia-Mu. Engkau Tuhan yang memberkati kami dan memberkati setiap orang percaya. Yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan kasih setia-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan Persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Horas.